Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana membuat bot Telegram menggunakan Google Apps Script dengan Lumpia Framework pada mode development. Dengan mengaktifkan fitur Lumpia Debugging dan Verbose, proses produksi bot menjadi lebih efektif. Ini untuk mengurangi proses berulang yang biasanya dilakukan saat development, yakni proses deployment dan bolak-balik membuat trigger dan mengujikannya ke bot. Perlu diingat bahwa pada materi ini, tidak akan lagi dijelaskan tentang cara membuat token bot Telegram, cara membuat proyek bot baru, cara deployment, atau cara set debug. Semua itu sudah dibahas pada materi sebelumnya, yakni pada materi Halo Lumpia. Silakan diperiksa dan diikuti terlebih dahulu materi itu. Jika pada materi ini nanti terdapat proses deployment, pada video akan dilompati atau tidak ditampilkan, silakan melakukannya sendiri. Hal ini agar hemat waktu dan bandwidth bagi teman-teman yang fakir kuota, tidak bertele-tele dan langsung to the point pada permasalahan dan solusi. Silakan perbanyak mencoba dan perbanyak latihan ya. Mode debug pada Lumpia. Jika posisinya diisi menjadi true, maka semua pesan yang masuk dari user diterima menjadi format JSON. Dari data JSON ini dapat kita gunakan untuk proses dan analisis berikutnya. Mari kita praktekkan. Silakan buka proyek sebelumnya. Di sini saya pakai proyek yang terakhir dari Halo Lumpia. Silakan disesuaikan sendiri jika menggunakan proyek sendiri. Pastikan sebelum mengoprek-ngoprek, botnya sudah berjalan normal. Jangan mencoba-coba membuat banyak perubahan terlebih dahulu sebelum memastikan botnya memang sudah berjalan dengan baik dan tidak ada error. Klik Start atau juga Ping buat memastikan berjalan dengan baik. Guna mempermudah pemahaman, saya hapus dulu semuanya ya pada fungsi trigger, start, dan comment. Sekarang kita aktifkan Lumpia mode debug. Lumpia debug dengan debug huruf besar semua ya, aktifkan menjadi true. Begitu saja. Kemudian simpan dan silahkan di-deploy sendiri. Setelah di-deploy, kita mengetik sesuatu atau mengirimkan apapun ke bot, maka bot akan merespon dengan data JSON seperti ini. Data JSON ini dapat kita pakai untuk berbagai macam kebutuhan nanti ya. Selanjutnya, kita coba menggunakan mode Verbose. Mode Verbose pada Lumpia adalah sebuah mode di mana kita bisa melihat seluruh proses yang berjalan, baik itu trigger, middleware, saat build message, informasi broadcast, ataupun isi konteks tertentu. Mode Verbose ini berlaku hanya pada mode development atau pada Google Apps Script adalah saat kita berada pada IDE atau mode editor. Mode Verbose harus kita pasangkan dengan fungsi handle update yang berguna untuk memproses pesan dan melihat secara langsung efek perubahannya. Yuk kita praktekkan. Pertama, kita copy dulu hasil debug data JSON-nya. Mode debug kita matiin dulu, boleh diberi tanda komentar atau di set false. Saya lebih suka dengan memberi tanda komentar saja. Kita bikin fungsi baru untuk menghandle pesan user. Nama fungsinya bebas, tapi kita samain saja handle update. Buat variabel baru, di sini saya beri nama message user. Kita isikan data JSON yang diperoleh dari mode debug sebelumnya. Rapikan dengan klik kanan format dokumen. Karena pesan yang masuk adalah garis miring start, kita buat trigger start dengan bot start. Sederhana saja, kalau ada event start dari user, maka akan dibalas OK bot dimulai. Berikutnya, kita proses message user dengan menambahkan bot handle update memproses data message user. Tidak usah di-deploy dulu ya. Di sini langsung saja jalankan fungsi handle update-nya. Maka, fungsi handle update akan memproses message user dan merespon sesuai trigger command start. Pada Telegram akan ada kiriman balasan bot secara normal.
Misalnya lagi, kita ubah-ubah fungsi triggernya. Maka kita cukup menjalankan fungsi handle update-nya saja tanpa deploy. Jangan lupa disimpan, kemudian kita jalankan fungsi handle update lagi. Selanjutnya, kita tambahkan mode Fireboss untuk melihat berbagai proses yang terjadi di dalam bot. Aktifkan dengan mengeset lumpia Fireboss menjadi true. Caranya mirip dengan mode debug sebelumnya ya. Lumpia Fireboss sama dengan true. Begitu saja, simpan dan kemudian jalankan lagi fungsi handle update. Maka pada log eksekusi akan muncul banyak sekali infonya. Mulai dari message yang diterima user, diinfokan update objek-objek, kemudian ada info broadcast, yang mana kode broadcast ini yang dipakai saat bot menangkap event pada bot on. Ada juga informasi trigger yang dimulai dari indeks 0, yakni fungsi trigger start yang telah dibuat di atas. Kemudian, info build JSON yang akan dikirim, dan terakhir adalah hasil proses send message ditampilkan resultnya. Dalam hal ini, message ID yang didapat adalah 867, yang mungkin ke depan bisa kita olah lagi, misalnya untuk edit, dihapus, atau terserah selanjutnya dengan event lainnya. Oke, kita coba tambahkan fungsi trigger baru, misalkan comment hello. Bot akan merespon halo juga. Sebelumnya, kita sesuaikan dahulu isi message usernya. Kita buat variabel baru teks. Kemudian di bagian message user, kita sesuaikan teksnya. Oh iya, karena halo bertipe komen, maka teks halo harus diberi garis miring di depannya. Karena kita mengujinya dengan cara menjalankan fungsi handle update, maka tidak perlu di-deploy. Simpan dan jalankan fungsi handle update. Jika berhasil, bot akan merespon. Dan pada log eksekusi akan ditampilkan tambahan satu trigger, yakni trigger dengan nomor indeks 1 untuk menangkap trigger garis miring halo. Tambahan materi, menangkap event broadcast. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dari Fireboss kita mendapatkan info file atau type broadcast. Field broadcast dapat kita tangkap dengan menggunakan bot on. Ambil contoh kita tangkap field bot comment, maka kita tambahkan fungsi trigger bot on, bot comment. Jika terdapat bot comment di dalam message user, bot akan mereply seperti ini. Menangkap mode bot comment. Simpan, coba dan jalankan handle update. Bot akan merespon dua kali ya, karena pada fungsi trigger halo dan fungsi untuk menangkap mode broadcast bot comment. Field broadcast ini bisa bermacam-macam sesuai pesan yang didapat dari user ya. Dalam hal ini kita dapat 4 buah field broadcast yang dapat kita tangkap via lumpia menggunakan bot on. Jika sudah selesai oprek-oprek, menambahkan fungsi trigger, menangkap event broadcast, menambahkan middleware, ataupun melakukan tes lainnya, jika dirasa cukup dan selesai, baru setelah itu perlu dilakukan deploy. Hal ini agar bot dapat di-trigger dari pesan user dan meresponnya seperti biasanya. Jangan lupa, matikan mode Fireboss dan mode debugnya ya, karena pada saat produksi, trigger yang didapat adalah dari user via bot. Kedua mode debug dan Fireboss saat produksi tidak ada gunanya. Demikian pembahasan singkat Lumpia Framework pada saat development bot.
Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.